Dirangkum dari berbagai sumber, berikut bursa perpindahan pemain di Liga Indonesia sampai dengan hari ini, Minggu 25 Januari 2026. Borneo FC Samarinda dikabarkan memantau Nicolas Orsini, striker Argentina berusia 31 tahun milik klub Atletico Platense yang saat ini berstatus pinjaman dari Boca Juniors. Penyerang dengan tinggi 1,87 meter ini berposisi sebagai penyerang tengah, berkaki kanan, dan memiliki pengalaman luas di berbagai kompetisi Argentina hingga Asia, termasuk Liga Argentina, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, J2 League Jepang, dan K-League 2 Korea. Sepanjang kariernya, Orsini telah mencatatkan 296 pertandingan dengan 48 gol dan 16 assist, serta mengoleksi gelar Liga Argentina, Copa Argentina, dan Copa de la Liga Profesional. Dengan nilai pasar sekitar 6,95 miliar rupiah, kehadirannya berpotensi menambah daya gedor pesut etam jika rumor ini benar-benar terwujud. John Hartman membuka peluang memanggil pemain lokal dan keturunan untuk FIFA Series 2026 yang akan digelar di Jakarta pada Maret mendatang. Turnamen ini menjadi debut resmi Hartman sebagai pelatih anyar Timnas Indonesia. Salah satu nama yang disebutkan adalah Jordi Wegman, pemain Madura United berdarah Belanda yang kini blak-blakan ingin dinaturalisasi dan membela tim merah putih. Setelah sempat menolak tawaran PSSI, Jordi mengaku siap memperkuat timnas dan merasa sudah menjadi bagian dari Indonesia, serta berharap bisa bergabung di FIFA Series 2026 untuk membantu skuad Garuda bersaing di level internasional. Arema FC dikabarkan tengah mencari satu sosok striker asing jelang lanjutan Super League 2025-2026, dengan dua nama asal Brasil masuk dalam radar, yakni Joel Vinicius, Borneo FC Samarinda, atau Ramon Tanque, Persib Bandung. Joel Vinicius berusia 31 tahun dengan tinggi badan 1,87 meter, disebut jadi opsi peminjaman usai tampil tajam bersama pesut etam, lewat 7 gol dan 2 assist dari 18 laga dengan kontribusi gol mencapai 28%, serta mempunyai nilai pasar sekitar 2,61 miliar rupiah. Sementara Ramon Tanque berusia 27 tahun, berpostur 1,88 meter, juga dipertimbangkan dengan skema pinjaman dari Persib Bandung. Penyerang tengah ini telah mencatat 3 gol dan 1 assist dari 15 pertandingan, diketahui cukup disiplin dan masih terikat kontrak hingga Mei 2027 dengan nilai pasar 3,91 miliar rupiah. Arema FC dipastikan hanya akan memilih salah satu dari dua nama tersebut untuk memperkuat daya gedor Singoedan di paruh musim. Bayangkara Presisi Lampung FC dikabarkan memantau Olivier Thiel, gelandang serang Timnas Luxembourg yang saat ini berstatus tanpa klub sejak 1 Januari 2026. Pemain berusia 29 tahun ini memiliki nilai pasar sekitar 13,91 miliar rupiah dan pengalaman bermain di berbagai liga Eropa seperti Serbia, Turki, Ukraina, hingga Rusia. Pada musim terakhirnya, Thiel mencatatkan 13 laga, 2 gol, 1 assist, tanpa kartu, dengan kontribusi gol 23%. Fleksibel di lini serang, tengah hingga bertahan dan berpengalaman internasional, Thiel bisa menjadi opsi menarik untuk menambah kreativitas Bayangkara Presisi Lampung FC di paruh musim. Dominic Badji dikabarkan masuk radar Semen Padang FC jelang bursa transfer. Penyerang asal Senegal berusia 33 tahun yang saat ini membela DC United di kompetisi MLS, Badji berposisi utama sebagai penyerang tengah juga bisa bermain di sayap kiri atau kanan, berkaki dominan kiri, tinggi badan 1,83 meter, dan masih terikat kontrak hingga 31 Desember 2026 dengan opsi klub 1 tahun. Sepanjang kariernya, ia mencatat 278 laga, 51 gol dan 28 assist, dengan mayoritas kontribusi di kompetisi MLS dengan 235 laga, 44 gol, 25 assist. Nilai pasarnya berada di kisaran 3,48 miliar rupiah. Pengalaman dan fisiknya dinilai cocok menambah daya gedor Kabau Sirah. Namun ini semua masih sebatas rumor dan perkembangan menunggu resmi. Persik Kediri dipastikan meminjamkan Sylvain Atieda ke Persekat Tegal
untuk menambah menit bermain di musim Super League 2025-2026. Penyerang asal Prancis 29 tahun ini sebelumnya baru mencatatkan 5 pertandingan tanpa gol maupun assist bersama Persik Kediri, sehingga opsi peminjaman dinilai tepat bagi perkembangan kinerjanya. Atieda yang berposisi utama sebagai penyerang tengah serta bisa bermain di sayap kanan dan kiri ini berpostur 1,83 meter dan mempunyai nilai pasar sekitar 2,17 miliar rupiah, diharapkan bisa menjadi tambahan kekuatan lini serang Persekat Tegal. Persija Jakarta resmi mengamankan jasa bek kiri Timnas Indonesia Shane Patinama yang didatangkan dari Buriram United. Pemain berusia 27 tahun ini mempunyai nilai pasar sekitar 6,08 miliar rupiah, hadir dengan reputasi solid setelah mencatat 6 penampilan dan 3 assist di Liga Thailand musim 2025-2026 tanpa menerima kartu. Dengan postur 1,85 meter, kaki dominan kiri dan pengalaman internasional bersama Timnas Indonesia, Patinama diharapkan langsung menambah kualitas dan kedalaman sektor kiri Macan Kemayoran untuk bersaing di Super League musim ini. Muhammad Tahir dikabarkan masuk radar Persipura Jayapura jelang akhir bursa transfer. Meski saat ini gelandang bertahan berusia 32 tahun tersebut masih berstatus pemain pinjaman di PSS Sleman dari PSBS Biak. Pemain kelahiran Jayapura 4 Januari 1994 ini tampil di 11 pertandingan Championship 2025-2026 dengan catatan 2 kartu kuning dan 1 kartu kuning kedua, berperan sebagai jangkar lini tengah, serta bisa juga menjadi gelandang tengah maupun bek kanan. Mantan punggawa Timnas Indonesia ini memiliki nilai pasar sekitar 2,17 miliar rupiah, dan rumor kepulangannya ke klub kota kelahiran tentu jadi sorotan tersendiri bagi masyarakat Papua. Garuda Yaksa FC secara resmi memperkuat lini tengah mereka dengan mendatangkan 2 pemain baru yaitu Arapenta Purba dan Sidik Saimina dari Persis Solo untuk mengarungi musim kompetisi kali ini. Kehadiran keduanya diharapkan mampu memberikan energi positif serta warna baru bagi perjalanan tim ke depannya. Pengumuman ini disambut antusias oleh para penggemar di media sosial sebagai langkah strategi klub untuk meningkatkan performa skuad utama mereka. Persis Solo dikabarkan tengah membuka peluang untuk merekrut Dejan Tumbas, penyerang berusia 26 tahun dari Persebaya Surabaya untuk musim Super League 2025-2026. Penyerang tengah bertinggi 1,87 meter ini bergabung ke Persebaya sejak 5 Januari 2025 dengan kontrak hingga 30 Juni 2026, memiliki nilai pasar sekitar 3,48 miliar rupiah, dan pada musim ini telah mencatatkan 14 pertandingan dengan 0 gol dan 0 assist, 1 kartu merah, serta sering dimainkan sebagai penyerang tengah dengan opsi sebagai sayap kanan atau bek kiri. Menarik untuk dinanti apakah Persis Solo akan melangkah lebih jauh di bursa transfer kali ini? PSM Makassar dikabarkan tengah memantau situasi penyerang Persis Solo Gervane Castaner. Pemain berusia 29 tahun ini yang berposisi sebagai striker utama mempunyai tinggi 1,89 meter. Pemain internasional Curaçao ini tampil cukup produktif di Super League 2025-2026 dengan catatan 13 pertandingan, 4 gol, 3 assist, serta memiliki kemampuan bermain sebagai sayap kanan dan sayap kiri. Castaner yang kini terikat kontrak hingga 31 Mei 2026 memiliki nilai pasar sekitar 3,04 miliar rupiah dan dinilai bisa menjadi opsi tambahan daya gedor bagi lini depan Juku Eja jika rumor ini benar-benar terrealisasi. Bagaimana menurut bola lovers semua? Tolong tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa like dan share video ini, subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian semua tidak ketinggalan update terbaru berita seputar sepak bola. Sampai jumpa di video-video terbaru selanjutnya. Salam olahraga.